mulai, Ustaz? Mangga, Pak. Mangga, kita mulai aja. Sambil jalan aja, Pak. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Ibu sekalian, kita kembali bertemu di dalam taklim ngaji pada hari Ahad malam yang diselenggarakan oleh alumni Fakultas Kehutanan IPB tahun 1980. Pengajian ini bersifat umum, siapa saja boleh ikut, demikian juga materi ataupun isinya ataupun rekamannya boleh disebarluaskan secara bebas. Dan pada malam ini kita melanjutkan topik pada 2 pekan yang lalu, yaitu Mutiara Hikmah Sholat. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon diberikan perlindungan dari gangguan setan, kita mohon perlindungan dari godaan setan. Kemudian kita memohon diridhoi, kita memohon dimudahkan pemahaman kita, ditambah ilmu kita, serta menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa taat beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alna min ibadika sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ustadz, kita memiliki waktu kurang lebih 75 menit termasuk tanya jawab. Silakan, Ustadz. Terima kasih Pak Haji Sueb. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah, baik jamaah Fakultas Kehutanan IPB, ya, ataupun jamaah-jamaah yang lain, ya, yang sengaja saya undang, yang karena saya memakai handphone, ya, tidak pakai laptop, jadi pandangannya terbatas, ya. Tapi alhamdulillah dari berbagai daerah sudah hadir, ya, dari India, dari Jakarta, ya, dari Bogor, kemudian dari Samarinda juga alhamdulillah. Baik, kita Bapak Ibu, kita mulai aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu lidunriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur dalam keadaan sehat, panca kita masih berfungsi dengan sempurna. Amin. Kita masih bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan terus kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, diikuti dengan taubatan nasuha, kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita dan kita manfaatkan, ya, supaya amal baik kita menjadi amal soleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada para nabi, para rasul, wabil khusus Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha taat tutup patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, marilah kita awali silaturahim kita dengan sedekah, ya. Nah, sedekah yang paling murah meriah ridho adalah doa, gitu.
Makanya pertama kita doakan ya negeri kita, wilayah kita, daerah kita masing-masing, mudah-mudahan menjadi negeri yang tetap aman sentosa, selamat sejahtera, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, mudah-mudahan kita semua, keluarga besar kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran dan kebahagiaan. Terhindar dari musibah, terhindar dari penyakit yang berbahaya, dan terhindar dari bahaya wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Jika ada di antara kita, saudara kita, jamaah kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, mudah-mudahan Allah yang Maha Penyembuh segala penyakit mengangkat penyakitnya, kemudian menanamkan keikhlasan dan kesabaran di dalam hatinya agar dia ikhlas sabar di dalam menghadapi penyakitnya, sehingga sakitnya ini menjadi sababiah Allah menggugurkan dosa-dosanya dan Allah mensucikan jiwanya, dan apapun ikhtiar usaha pengobatan yang dilakukannya menjadi sababiah kesembuhan penyakitnya. Atau barangkali yang sedang diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan kesusahan, mudah-mudahan Allah menggantinya dengan kelapangan. Allah memudahkan segala urusan kehidupannya dan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang sedang dihadapi. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah, dan Amin. segala hajat-hajat, doa-doa serta cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka yaumiddin. nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya sedikit mereview dari yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu ya, tentang Isra Mi'raj ya. Karena yang namanya kita bahas mutiara hikmah sholat tidak lepas dari yang namanya Isra Mi'raj ya. Karena yang luar biasanya perintah sholat 5 waktu ini, perintah sholat 5 waktu ya, perintah dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad ya, tidak lewat malaikat Jibril. Tidak lewat malaikat Jibril. Nah, yang akan saya garis bawahi pada kesempatan yang baik ini adalah bahwa sebelum ya peristiwa Isra Mi'raj, terlebih dahulu Nabi Muhammad kan dibelah dadanya, dibersihkan kotoran-kotoran di dalam dada. Nah pertanyaannya, apakah di belah dada ini adalah dioperasi gitu kan, di belah dada? Ini yakin perumpamaan ya. Ini adalah merupakan perumpamaan. Jadi yang disebut dengan di belah dadanya artinya apa? Dibersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya gitu. Jadi hati, jiwa Nabi Muhammad disucikan terlebih dahulu. Ya. Disucikan terlebih dahulu. Nah, baru bisa masuk Masjidil Haram. Masjid artinya tempat yang suci. Jadi yang suci itu sebenarnya jiwanya. Ya, bukan tanahnya. Ya, mohon maaf ya. Ini kan kenyataannya seperti itulah kira-kira. Ya, bahwa tidak setiap orang yang memasuki Masjidil Haram jiwanya bersih gitu. Ya, jadi yang bersih itu jiwanya, yang suci itu jiwanya, bukan tanahnya. Buktinya di depan Ka'bah aja banyak orang yang mohon maaf yang niatnya kurang baik. Ya, makanya ketika kita dulu ya manasik haji ya, pembimbing haji wanti-wanti ya ketika tawaf itu hati-hati ya, jangan sampai kecopetan. Padahal itu di sekitar apa? Baitullah. Jadi yang suci itu apa? Jiwanya. Nah, kemudian setelah itu berjalan Nabi Muhammad ya, diperjalankan dari Masjidil Haram tempat yang suci ya ke Masjidil Aqsa tempat yang jauh. Nah, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha ya, berjumpa dengan Allah, dan pada saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Kenapa? Karena jiwanya bersih ya. Kemudian baru Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu. Gitu. Bahkan ya kemarin kita sempat bahas ya, bahwa bahwa sebelum sholat 5 waktu, terlebih dahulu Nabi Muhammad mendapat apa? Mendapat perintah sholat 50 waktu. Kemarin sempat ada pertanyaan dari situ. Ya. Nah, apakah cerita ini benar atau salah? Ya, saya kapasitasnya bukan sebagai ahli sejarah, dan saya tidak punya kemampuan untuk apa? Untuk menelusur ya cerita ini benar atau tidak. Ya, saya tidak punya kemampuan untuk itu. Nah, makanya informasi ini kan sudah kita dengar dari kecil nih. Dari kecil sudah diceritakan oleh para ustadz, para kiai.
bahwa sebelum 5 waktu terlebih dahulu Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad sholat 50 waktu. Bayangin, sholat 50 waktu. Kalau jamnya aja 24 jam, sehari semalam 24 jam, kalau jadi 50 waktu, berarti mohon maaf, kalau 48 jam 48 waktu aja, ya kurang lebihnya setengah jam sekali gitu. Kurang lebihnya setengah jam sekali. Jadi kalau sholatnya setengah jam sekali, kita nggak punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan lain. Betul, sholat paling 10 menit lah, ya. Tapi kan persiapannya kan, gitu. Mempersiapkan sholat itu kan, mohon maaf, harus wudhu dulu, harus macam-macam dulu, gitu nggak? Ya, jadi tidak ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan lain. Baru selesai sholat, azan lagi, sholat lagi, baru selesai sholat, azan lagi. Ini kalau 50 waktu. Lagi ya, kapasitas saya tidak akan apakah ini cerita benar atau tidak ya. Walaupun misalnya ada ayat ini ya. Ada ayat ini. Jadi tidak mungkin Allah memberikan kewajiban di luar kemampuan manusia, tidak mungkin. Jadi Allah memberikan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan manusia. Ya, kita lihat surat 7 ayat 42. Ya. Ini ada. Surat 7 ayat 42, Pak. Mohon berkenan Ibu Tino untuk membaca terjemah surat Al-A'raf ayat 42. Silakan Ibu Tino dari Cikarang kalau nggak salah. Silakan. Ada, Bu? Belum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang silakan Bu Tino. Silakan, Pak. Belum. 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 Bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Jadi tidak mungkin Allah memberikan kewajiban, memberikan perintah di luar kemampuan, tidak mungkin. Jadi Allah memberikan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan. Gitu. Ya, tapi sekali lagi ya, saya tidak punya kemampuan untuk apa namanya, untuk mengkoreksi atau untuk menelusur ya, apakah cerita ini benar atau tidak. Ya, kalau misalkan ini benar hadis, apakah hadis ini sahih apa tidak? Ya, apalagi hanya kadang-kadang pegangan satu kitab aja, ya, satu kitab kemudian berani menyalahkan hadis-hadis yang lain misalnya. Ya, ini bukan kapasitas saya. Bapak-Ibu jamaah sekalian, ini di luar ya, apakah ini cerita benar atau tidak, pasti ada hikmahnya. Kalau seandainya cerita ini benar, nah pasti ada hikmahnya, nggak mungkin enggak. Ya. Apakah ini cerita ini benar atau tidak, pasti ada hikmahnya. Nah, yang bisa saya pahami hikmahnya apa sih? Kenapa ada perintah sholat 50 waktu awalnya? Kan tadi ya, kalau misalnya sholat 50 waktu, berarti kan kita tidak punya kesempatan untuk mengerjakan yang lain. Nah, kalau kita lihat surat 20 ayat 14. Ini salah satu perintah Allah ya, bahwa tujuan Allah memerintahkan sholat salah satunya itu. Silakan. Mohon berkenan Bu Widya dari New Delhi untuk membacakan terjemah surat Toha 24 ayat 14. Silakan Bu. Sedang sholat mungkin. Sholat baru Enggak, belum, masih di mute. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Toha ayat 14. Ya. Sungguh, aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Wa aqimis sholata li zikri. Maka dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ya. Jadi Allah memerintahkan kita sholat supaya apa? Supaya kita bisa memelihara zikir kita. Agar setiap saat kita ingat Allah gitu. Agar setiap saat ingat Allah. Ingat ya, bahwa Allah itu mau diingat oleh manusia kapan? Di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Makanya pelajaran yang pertamanya apa? Perintahnya yang pertama sholat 50 waktu.
Artinya apa? 24 jam dipotong waktu tidur, kita harus senantiasa ingat Allah. Harus senantiasa ingat Allah. Sebab perintah Allah, kita mengingat Allahnya di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Ya, ini barangkali salah satu hikmah pelajaran kenapa ada cerita bahwa ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj mendapat perintah yang pertama sholat 50 waktu. Gitu. Tapi kemudian Nabi Muhammad ya kemudian bolak-balik sampai akhirnya 5 waktu. Nah, saya belum menemukan hikmah itu. Ya, saya belum menemukan hikmah itu. Jadi kalau misalkan 50 waktu kan semua aktivitas kita sholat aja, nggak ada aktivitas yang lain. Artinya apa? Kita harus memelihara zikir kita. Kita harus memelihara zikir kita, ya. Kita harus mengingat Allah baik di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Hari ini misalnya kita sedang duduk, sedang ngaji. Pada saat sedang jalan kita sedang berdiri. Pada saat nanti kita istirahat, ya berarti sedang berbaring. Ya, berdiri, duduk, dan berbaring kita harus selalu ingat Allah. Ya, kita lihat di surat 4 ayat 103. Surat An-Nisa ayat 103. Mohon berkenan Pak Haji Budi Santoso bisa membacakan terjemahnya An-Nisa 103. Silakan Pak Budi. Ada Pak Budi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah. Ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Shadaqallahul adzim. Fa'idza qadaitumus sholata, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, maksudnya syariat sholat yang 5 waktu. Ya, habis sholat subuh. Nah, dari subuh ke zuhur, pelihara zikirnya. Fadkurullaha qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Ingatlah Allah di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Ya, di rentang dari subuh ke zuhur selalu ingat Allah. Ya, ketika sholat zuhur kan kita diingatkan. Datang waktu zuhur diingatkan kembali. Nah, kemudian rentang dari waktu zuhur ke asar terus pelihara zikir kita. Pelihara zikir kita. Gitu kan? Nah, kemudian ya dari asar ke maghrib, maghrib ke isya terus 24 jam kita harus senantiasa mengingat Allah. Nah, gitu hikmahnya. Bapak Ibu jamaah sekalian, nah berarti perintah sholat 5 waktu ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, perintah yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah sampaikan langsung, tidak melalui malaikat Jibril. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, ini ada satu kesamaan ternyata. Ada satu kesamaan dengan peristiwa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa pertama kali mendapat wahyu dari Allah. Artinya ketika Nabi Musa pertama kali diangkat oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Langsung dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Ya, ini ceritanya kita lihat ya. Ceritanya ada di surat 20 ya. Dari mulai ayat 10, Pak. Surat Toha, surat 20 dari ayat 10. Mohon berkenan Pak Haji Budi Santoso, berkenan untuk membaca terjemahnya surat Toha ayat 10. Silakan, Pak Haji. Enggak ada ya. Enggak ada persiapan ya, Pak. Oh, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu." Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi ceritanya begini ya. Ini semuanya ada ayatnya ya. Ini cerita ini ada di dalam Al-Qur'an ya. Cuma saya singkat aja ceritanya. Sebab kalau saya tunjukkan ayatnya mungkin waktunya tidak akan cukup lah. Jadi sebelum ke sini ya,
Kan kita ketahui bahwa Nabi Musa itu adalah Nabi Musa dari bayi ya diasuh di istananya Firaun. Yang menjadi ayah angkatnya Firaun, yang menjadi ibu angkatnya adalah istrinya Firaun, Siti Asia. Itu. Ya. Nah, itu Nabi Musa dibesarkan oleh Firaun. Ya, oleh Siti Asia, istrinya Firaun. Jadi hidup di lingkungan istananya Mesir pada saat itu. Nah, cuma dalam perjalanan ya menuju dewasa, Nabi Musa ada sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa? Karena Firaun itu berlaku sewenang-wenang, terutama kepada kalangan Bani Israel. Ya, jadi Firaun itu raja yang sewenang-wenang. Artinya kalau dia menghukum seseorang tanpa pengadilan, langsung aja. Mau benar mau salah, kalau kehendak rajanya begitu ya begitu. Nah, ketika Nabi Musa sudah dewasa, ya, suatu saat Nabi Musa sedang jalan-jalan ini bahasa saya ya, jalan-jalan di kota Mesir. Kemudian ada perkelahian ya yang tidak seimbang antara orang Mesir dengan orang Bani Israel. Ya. Nah, karena ini perkelahian tidak seimbang, akhirnya apa? Nabi Musa membantu yang lemah, siapa? Kaum Bani Israel pada saat itu. Ya, kemudian si orang Mesirnya sekali pukul kemudian terpapar sehingga meninggal. Nah, Nabi Musa merasa takut tuh. Kenapa? Karena dia akan mendapat hukuman yang berat dari siapa? Dari Firaun. Akhirnya Nabi Musa melarikan diri. Ya, melarikan diri. Nah, kemudian di pelariannya Nabi Musa melihat dua orang wanita yang sedang mengembalakan ternak, ya, yang sedang nunggu sebab ya yang mengembalakan ternak yang laki-laki yang kuat-kuat sedang meminumkan ternaknya. Kemudian Nabi Musa membantunya. Nah, selesai, kemudian Nabi Musa diajak oleh dua wanita tadi menemui ayahnya. Ternyata ayahnya adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, kemudian kata si dua anak perempuan tadi, ayahku, ya mohon ini orang diangkat jadi karyawan, jadi pegawai untuk membantu urusan mengembala ternakan gitu. Ya, kata Nabi Syuaib, aku akan menikahkan kamu dengan aku akan menikahkan salah seorang di antara kamu dengan laki-laki ini. Maka dinikahkanlah Nabi Musa dengan salah satu anak Nabi Syuaib. Dengan mas kawin atau imbalannya apa? Nabi Musa kerja dengan Nabi Syuaib selama 8 tahun. Nah, selesai perjanjian, baru Nabi Musa pergi tuh dengan keluarganya. Mungkin dengan istri atau anaknya. Ya. Nah, ketika jalan ya sudah waktu malam, Nabi Musa melihat api ya. Mungkin kalau bahasa kita mah api unggun kali ya. Nah, tapi ketika datang ke api itu, nah, kan Nabi Musa izin sama keluarganya. Ya, berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit api itu untuk penerangan. Nah, begitu Nabi Musa berada di tempat api ini, kalau nggak salah sih di Bukit Tursina namanya. Terusin, Pak. Ayat 11-nya. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Nah, gitu. Ya. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, kemudian Nabi Musa dipanggil, "Hei Musa," gitu. Jadi ada yang memanggil hei Musa. Ya, siapa yang memanggilnya? Ternyata Allah. Kenapa? Karena Allah memperkenalkan diri. Tapi mohon maaf ya, jangan menerjemahkan wujud Allah ini api, mohon maaf. Saya juga nggak ngerti nih, apakah wujud apa? Ya, bukan wujud apa? Wujud Allah bukan api nih di sini. Ya, khawatir bisa menerjemahkan begitu. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Ini ana rabbuka. Gitu. Sesungguhnya aku Tuhanmu. Ya, nah, fakhla na'alaika. Gitu. Maka lepaskanlah, tanggalkanlah kedua terompahmu. Itu innaka bil wadil mutaqaddis Tuwa. Sesungguhnya kamu berada di lembah suci Tuwa. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, secara bahasa kan Nabi Musa suruh meletakkan apa? Alas kakinya. Terompah itu alas kaki. Nah, pertanyaannya apakah yang ditanggalkan betul-betul alas kaki gitu kan? Atau ini sebuah perumpamaan? Ya, karena saya pernah membahas,
bahwa di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengandung perumpamaan. Nah, kemudian apa urusannya dengan melepas alas kaki, kemudian kamu berada di tempat suci? Gitu. Nah, setelah Nabi Musa setelah Nabi Musa melepaskan terompahnya, kemudian Allah memilih Nabi Musa menjadi apa? Menjadi manusia pilihan, diangkat menjadi nabi dan rasul. Ya. Ini ayat 13-nya. Mohon maaf, Pak. Ayat 13-nya. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wa ana tartuka fastami lima yuha. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Langsung yang Allah yang berbicara. Makanya salah satu Nabi Musa salah satu nabi yang langsung bisa berdialog dengan Allah. Makanya Nabi Musa mendapat gelar apa? Kalamullah. Artinya salah satu nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Kenapa? Tidak setiap nabi bisa langsung berdialog dengan Allah. Yang bisa dialog dengan Allah Nabi Adam misalnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, ya. Rasulullah Muhammad SAW ini yang bisa langsung berdialog dengan siapa? Dengan Allah. Ya, nah saya pernah membaca dalam sebuah kitab bahwa yang dimaksud dengan terompah ini adalah, gitu kan, yang disebut terompah bukan alas kaki, tapi apa? Yang harus ditanggalkan Nabi Musa apa? Ego, kesombongannya, penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya. Kalau Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj, sebelum berjumpa dengan Allah, dibelah dulu dadanya. Yakin, dibelah dada di sini bukan dioperasi. Tapi yang dimaksud dengan dibersihkan dadanya apa? Dibersihkan dari penyakit-penyakit hati. Nah, kalau Nabi Musa disuruh meletakkan apa? Terompahnya, disuruh melepaskan terompahnya. Artinya apa? Lepasin tuh ya penyakit-penyakit hatinya. Terutama apa? Ego dan sombong. Kenapa? Karena ego dan sombong itu akar masalahnya di situ. Jadi sifat dasarnya iblis adalah ego dan sombong. Sifat dasarnya iblis adalah ego dan sombong. Makanya dia dikutuk oleh Allah menjadi makhluk yang terkutuk, kan gitu. Dikeluarkan oleh Allah dari surga. Kenapa? Karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk sujud. Untuk sujud kepada Adam. Itu. Ya. Nah, kebalikan dari ego dan sombong apa? Ya sabar. Gitu. Nah, ego dan sombong ini adalah bibitnya kejahatan. Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Jadi kenapa saya sebut bibit kejahatan? Artinya gini, kalau manusia sudah punya ego dan sombong, akan tumbuh sifat-sifat buruk yang lain. Akan tumbuh penyakit-penyakit hati yang lain. Orang yang ego kan nggak mau ngalah biasanya. Kalau orang yang tidak mau ngalah, gampang sakit hati. Ketika keinginannya tidak terpenuhi. Akhirnya apa? Suka timbul perselisihan, permusuhan. Kalau sudah timbul perselisihan, permusuhan, di hatinya tumbuh yang namanya kebencian, kedengkian, dendam, kesananya iri hati, buruk sangka, kesananya serakah, kesananya pelit, dan sebagainya. Nih, kalau bibit kejahatan ya, itu tadi, akarnya sifat iblis dan setan apa? Ego dan sombong. Tapi kalau akarnya atau bibitnya kebajikan apa? Bibitnya kebajikan adalah sabar. Bibitnya kebajikan adalah sabar. Ya, kita lihat surat 41 ayat 35. Surat 41. Mohon berkenan Pak Triyono Sudarmaji dari Samarinda membacakan terjemah surat Fussilat ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Bapak Ibu jamaah sekalian, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang tidak punya sifat sabar, gak akan tumbuh sifat-sifat baik yang lain gitu maksudnya. Jadi kalau gitu sabar bibitnya apa? Bibitnya kebajikan. Kebalikan sabar apa? Tadi ego dan sombong.
Nah, kalau ego dan sombong, mohon maaf, ya itu bibitnya apa? Bibitnya kejahatan. Jadi kalau manusia sudah punya sifat sabar, akan tumbuh sifat-sifat baik yang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya jadi ini antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa ketika mendapat perintah sholat, ada apa? Ada kesamaan. Ada kesamaan. Jadi setelah Allah mengatakan, aku akan memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Nah, sekarang apa yang Allah wahyukan pada Nabi Musa? Ah, ini yang tadi, Pak. Ya, surat 20 ayat 14. Yang tadi. Yang di awal saya baca. Surat 20 ayat 14. Mohon berkenan Bu Nani dari Bogor untuk membacakan terjemahnya. Surat Toha 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Shadaqallah. Kata Allah pada Nabi Musa alaihissalam, aku akan memilih kamu, hai Musa. Ya, maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan kepadamu. Apa yang Allah wahyukan pada Nabi Musa? Pertama tauhid dulu. Innani anallah la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, sebagai wujud kamu bertauhid apa? Fa'budni. Maka mengabdilah kepadaku. Sembahlah aku, mengabdilah kepadaku. Ya, kemudian wa aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Tuh. Jadi perintah salat pada Nabi Musa pun langsung, tidak lewat malaikat Jibril lagi. Wa aqimis shalah li zikri. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, pada pertemuan kemarin saya sudah saya sampaikan kan bahwa tujuan Allah memerintahkan salat intinya apa? Nah, intinya supaya kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya. Surat 29 ayat 45. Intinya ini. Surat 29 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat, ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih utama, sholat lebih utama, ya, dari ibadah-ibadah lain tuh. Sholat itu lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain. Cuma ibadah yang mana? Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, kenapa ada kalimat sesungguhnya sholat lebih utama dari ibadah-ibadah yang lain? Ya, kan sering kita mendengar Ustadz menyampaikan as-sholatu imaduddin, ini hadis. Sholat adalah tiang agama. Ya, sholat tiang agama. Bayangkan kalau bangunan tidak ada tiangnya. Tidak akan pernah berdiri kalau tidak ada tiangnya. Nah, sholat itu tiang agama. Jadi agama kita tidak akan mungkin berdiri kalau tidak sholat. Yang kedua, sholat adalah pembeda antara orang yang beriman dengan orang kafir. Yang kedua. Yang ketiga, ada hadis yang mengatakan bahwa sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Nah, tapi ada ayat ini. Ini yang saya khawatirkan. Kok ada ayat ini? Kita lihat, ya, ada ayat ini, ya. Surat 8 ayat 35. Nah, mudah-mudahan ayat ini tidak wujud dalam kehidupan kita. Nauzubillahi min dzalik. Surat 8 ayat 35. Silakan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Ya, wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasbiyah. Sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Jadi bacaannya hanya dinilai siulan, ya. Kemudian gerakannya hanya dinilai tepukan tangan. Itu. Ya, ini sholatnya di sekitar Baitullah. Artinya apa? Ka'bahnya depan mata dia gitu. Tapi kenapa sholatnya tidak diterima? Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ya, nah kalimat berikutnya kan yang mengerikan, fadukul azaba bima kuntum takfurun, ya. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu. Bukankah kata hadis tadi bahwa sholat adalah pembeda antara orang beriman dengan yang kafir? Tapi kenapa ada ayat ini gitu? Bahkan di dalam surat Al-Ma'un disampaikan kan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Si pendusta agama, yang pertama, ya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menghadik anak yatim, yang suka nyakitin hati anak yatim, itu pendusta agama. Kita nggak bahas itu dulu. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak mau ngasih makan orang miskin dan tidak mau mendorong, mengajak orang lain untuk ngasih makan orang miskin. Nah yang ketiganya, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Loh kok sholat tapi celaka? Gitu. Siapa orang yang sholat tapi celaka? Itu tadi disebut pendusta agama. Karena ketika kita sholat menunjukkan bagi orang beragama. Tapi kenapa disebut pendusta agama? Kenapa? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Ya, dia lalai dengan sholatnya. Nah, sementara ini lalai dari sholat itu hanya sebatas diterjemahkan mengakhir-akhir sholat. Itu pun sama kelalaian. Sebab apa? Kalau kita mengakhir-akhir sholat berarti kita malas, kategori orang munafik namanya. Kategori orang munafik. Kalau kita mengakhir-akhir sholat tanpa alasan tuh, mohon maaf. Ya, surat ini kategori ayat ini maaf ya, surat 4 142. Kategori ayat ini. Surat 4 142. Mohon berkenan Pak Kusmiadi dari Depok bisa membacakan surat An-Nisa 42. Terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan orang yang mendurhakai Rasul Muhammad. Surat 4 An-Nisa 142. Bukan itu, Pak. 142-nya. 142. Nah, 142, maaf. Maaf. Ya. Silakan diulang lagi. 142. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah lah yang menipu mereka. Ya. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Jadi kalau mengakhir-akhir sholat tanpa alasan disebut apa? Ya malas berarti sholat. Nah kalau malas sholat kategori apa namanya? Orang munafik kan gitu. Tapi tidak hanya itu. Yang disebut dengan lalai dari sholatnya itu apa? Sholatnya tidak pengaruh ke akhlak. Sholatnya tidak pengaruh kepada perilaku. Sedangkan sholat itu, ya Allah memerintahkan kita sholat supaya apa? Supaya mulia akhlak kita. Supaya kita punya akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sebagaimana tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad ke muka bumi ini. Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak, nih hadisnya. Tidak semata-mata kami diutus ke muka bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia.
Jadi Allah nyuruh sholat supaya apa? Supaya pengaruh ke akhlak kita. Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kasarnya sholat itu melarang kita untuk berbuat keji dan munkar. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi tidak pengaruh ke akhlaknya, dia rajin sholat tapi rajin korupsi, dia rajin sholat tapi mulutnya jahat, ya selalu menyakiti perasaan orang lain, ya dia rajin sholat tapi suka mengambil hak orang lain, ya nah itu yang kategori tadi sholat mereka di Baitullah tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Rasakanlah aja disebabkan kekafiranmu. Ini kategori yang ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi kalau begitu parameter sholat kita diterima apa? Parameter sholat kita diterima ketika apa? Ketika sholat kita pengaruh kepada akhlak kita. Sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya kita tidak berbuat keji dan kemungkaran. Kenapa dicegah oleh sholat kita? Sholat yang mana? Yang menghantarkan kita memelihara zikir kita. Senantiasa ingat Allah baik di waktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kan di pertemuan yang lalu saya sudah cerita ya. Kenapa Nabi Adam tergoda? Karena dia lupa dengan perintah itu. Kenapa Nabi Adam sampai berbuat dosa? Ya, melanggar aturan Allah, memakan makanan yang dilarang oleh Allah. Karena Nabi Adam lupa akan perintah Allah. Tidak zikir gitu. Jadi akar masalah kenapa manusia berbuat maksiat? Karena lupa. Orang-orang Jawa bilang, orang Sunda bilang apa? Hilap. Hilap. Nih mohon maaf ya. Mohon maaf nih. Pesantren di Indonesia sekarang diuji. Karena banyak oknum ya pengelola pesantren, maaf ya, yang apa namanya? Ini kan kenyataan. Ya, yang kemudian berbuat tidak senonoh kepada santrinya, santriwati. Nah, ketika si ustadz ini ditanya, ya, kenapa aku melakukan itu? Kan jawabannya apa? Saya hilap. Kalau saya hilap berarti apa? Dia nggak zikir, dia tidak mengingat Allah. Kenapa perilakunya seperti itu? Hilap. Sama Nabi Adam juga. Jadi akar masalah kenapa manusia berbuat keji dan mungkar karena lupa kepada Allah. Karena lupa kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya. Jadi parameter ya sholat kita diterima ketika apa? Ketika sholat kita pengaruh ke akhlak kita. Ketika sholat kita pengaruh pada akhlak kita. Kalau sholatnya tidak pengaruh ke akhlak, itu tadi kategorinya. Sudah 8 ayat 35 tadi. Sholatnya hanya dinilai, ya bacaannya hanya dinilai tiupan, kemudian gerakannya hanya dinilai apa? Tepukan tangan. Tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebut apa? Pendusta agama. Nah, sekarang yang menyebabkan kenapa sholatnya tidak pengaruh ke akhlak? Karena tadi ya hatinya tidak dibelah terlebih dahulu. Ketika dia sholat hatinya nggak pernah dibelah dulu gitu. Harusnya kan dibelah dulu hatinya. Artinya apa? Penyakit-penyakit yang ada di hatinya dibersihkan terlebih dahulu. Terutama penyakit apa? Sifat utama iblis apa? Ego dan sombong. Kalau bahasa Nabi Musa, kenapa kok sholatnya tidak pengaruh ke akhlak? Sebab sholatnya terompahnya dipakai gitu. Dia sholat tapi maaf ya, ego dan sombongnya ada di situ. Ego dan sombongnya dipelihara sama dia. Makanya pelajarannya sebelum sholat disuruh ngapain? Salah satu syarat sholat sebelum sholat disuruh ngapain? Suci dari hadas. Suci dari hadas. Supaya suci dari hadas disuruh ngapain? Wudu. Gitu. Supaya suci dari hadas disuruh apa? Wudu perintahnya. Hei orang yang beriman, maka sebelum melaksanakan sholat ngapain dulu? Basuh dulu tuh. Wudu namanya. Kita lihat surat 5 ayat 6. Ini perintah wudu. Mohon berkenan Profesor Subarudi untuk bisa membacakan terjemah surat Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah.
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Terima kasih Pak. Barakallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, gitu kan? Apabila kamu hendak mendirikan salat, gitu kan? Ya, fagsilu ya wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Kenapa yang dibasuh muka? Sebab muka itu akhlak, Pak. Di muka ada mulut, nah mulut juga akhlak. Jadi yang keluar dari mulut, gerakan mulut itu akhlak manusia. Gerakan muka juga akhlak manusia. Jadi kita disuruh apa ketika wudhu? Disuruh membersihkan akhlak kita, mensucikan akhlak kita. Ya, kemudian wa aidiyakum, kemudian basuh kedua tanganmu ilal marofik, sampai apa? Sampai sikut. Ya, sampai siku. Ya, dari sini sampai sikut. Kenapa? Ya tangan juga akhlak. Kan akhlak manusia itu gerakan tangan salah satunya. Yang mencuri kan tangan. Yang membantu menolong orang kan tangan gitu. Makanya ada istilah tangan di atas lebih baik daripada tangan di atas daripada tangan di bawah. Gitu. Kemudian wamsahu biru usikum, sapu kepalamu. Apa? Ini kepala kan simbol daripada pikiran. Ada akal pikiran di sini. Nah, ahlak perbuatan manusia kan tergantung apa yang ada di akalnya, akal pikirannya. Ya, nah baru yang berikutnya wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kakimu. Nah gerakan kaki juga kan akhlak pendukung, ya pendukung akhlak manusia, kaki, kedua kaki. Nah yang luar biasanya ketika kamu junub atau misalnya ketika kamu mau wudhu tapi tidak ada air, disuruh ngapain di situ? Tayamum. Tayamum pakai apa? Tanah yang suci. Walaupun tanahnya suci, mohon maaf, kalau misalkan tubuh kena tanah, tetap aja jadi kotor. Masa mensuci kalau membersih? Jadi kalau membersihkan jasmani nggak mungkin, ya disuruh tayamum tuh nggak mungkin. Berarti kalau begitu wudhu membersihkan apa? Mensucikan ruhani. Makanya cara supaya bersih dari hadas apa? Wudhu, sucikan jiwanya, sucikan ruhaninya. Kalau bahasa Isra Mi'raj, black dulu tuh dadanya. Bersihkan apa yang ada di dadanya. Gitu. Kalau bahasa Nabi Musa, lepaskan terompahnya. Penyakit hatinya buang. Lepasin. Gitu. Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan hadas itu apa sih? Bapak Ibu jamaah sekalian, hadas itu kan tidak kelihatan. Ya, tadi saya baru pulang dari masjid langsung buka nih aplikasi Zoom. Ya. Belum batal sekarang, masih punya wudhu. Nah, saya belum punya wudhu. Kelihatan nggak kira-kira? Ada tandanya nggak? Kan tidak ada tandanya, tidak kelihatan. Punya wudhu, tidak punya wudhu nggak kelihatan. Yang tahu siapa? Dirinya dan Allah. Bapak jamaah sekalian. Nah, jadi kalau ingin sholat kita pengaruh ke mana? Pengaruh ke akhlak, jangan punya hadas. Nggak boleh punya hadas, harus suci dari hadas. Apa itu hadas itu? Ego, sombong, benci, dengki, dendam, iri hati, buruk sangka, itu hadas yang harus dibuang. Bapak Ibu jamaah sekalian, kemarin sudah saya sampaikan kan syarat sholat, ya. Syarat sholat tidak hanya sebatas secara fikih aja. Pertama apa? Muslim. Muslim Islam bukan hanya KTP, tapi wujud muslim apa? Berserah diri sama Allah. Jadi sebelum sholat kita jadi orang yang berserah diri dulu. Orang yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, baligh. Baligh itu dewasa. Balago itu artinya dewasa. Nah, dewasa secara fikih. Nah, sekarang kita kan memperhatikan hanya dewasa secara fikih. Apa? Dewasa jasadnya. Dewasa jasadnya ketika apa? Ketika sistem reproduksinya berfungsi. Artinya apa? Siap berkembang biak. Laki-laki ketika sudah keluar mani, maaf. Kalau perempuan sudah head. Itu dewasa secara fisik.
Tapi yang dewasa tidak hanya fisiknya, jiwanya pun harus dewasa. Apa yang dewasa? Akal dan hatinya harus dewasa. Dewasanya akal ketika apa? Ketika dia punya pola pikir yang bijaksana. Itu dewasanya akal. Dewasanya hati ketika di hatinya ada kasih sayang. Setiap dia mengerjakan kebaikan apapun, dasarnya kepedulian dan tanggung jawab. Itu dewasanya hati. Balik namanya. Tidak hanya balik secara jasmani, tapi balik juga jiwanya. Yang ketiga berakal. Artinya bukan hanya sebatas orang normal, bukan orang gila. Tapi apa? Berakal di sini orang yang bisa ngambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi. Nah, baru nih bersih badannya, bersih pakaiannya, kemudian bersih tempatnya. Badan yang ketika mau sholat harus bersih dari najis, nggak boleh ada najis. Pakaian juga harus bersih dari najis. Termasuk apa? Tempat harus bersih dari najis. Makanya tempat wudhu, kamar mandi wajib bersih. Ya, kamar mandi di masjid, tempat wudhu di masjid, itu harusnya lebih bersih daripada yang ada di mana? Kamar mandi yang ada di mall harusnya gitu. Kenapa ya? Tempat bersuci di situ. Tapi kalau misalnya syaratnya tidak terpenuhi, nggak sah sholatnya secara fikih, secara syariat. Nah, baru yang keempat apa? Suci dari hadas, yang tadi sudah saya jelasin. Kemudian apa? Menghadap kiblat. Kiblatnya Ka'bah, simbol aturan Allah. Jadi dimanapun kita berada ya harus berkiblat ke sana, harus nggak boleh keluar dari aturan Allah. Jangan lupa tutup aurat. Nah, menutup auratnya memelihara diri dari kesalahan, dari dosa dan kesalahan itu tutup aurat. Kemudian apa? Sudah datang waktu sholat. Sholat harus pas waktunya. Baru masuk rukun sholat. Ya, baru masuk rukun sholat. Teriaknya apa? Allahu Akbar. Ganti gerakan, teriaknya Allahu Akbar. Jadi nggak ada teriakan lain kecuali sami Allahu liman hamidah ketika mau itidal. Dari berdiri dari ruku ke itidal. Tetap yang disebut asma Allah. Kenapa teriaknya Allahu Akbar? Karena Allah yang maha besar. Kamu nggak ada apa-apanya. Kan ada yang menyampaikan begini, bahwa ars Allah itu ada di mana? Di langit. Tapi dalam Al-Quran juga ada yang mengatakan bahwa ars Allah itu ada di mana? Di air gitu kan. Nah, kita nggak bahas itu. Ketika ars Allah di langit, katanya melihat bumi itu apa? Melihat bumi itu seperti cincin. Kecil sekali kalau gitu bumi. Kalau buminya aja seperti cincin, berarti penghuni buminya seperti apa? Yang akbar mah Allah. Makanya Allah nyuruh sholat supaya apa? Supaya tadi. Supaya ego dan sombongnya hilang. Kenapa ego dan sombong itu sifat iblis? Makanya iblis disuruh ngapain? Disuruh sujud. Makanya gerakan sholat yang paling banyak apa? Ya sujud. Itu berdiri sekali, iftitah sekali, baca Fatihah sekali. Ya alhamdulillahnya Pak, rukun sholatnya baca Fatihah yang wajib, bukan baca surat yang lain. Ya, kenapa? Karena surat Fatihah itu pendek, cuma 7 ayat, pendek-pendek dan cuma 7 ayat. Gampang ngapalinnya dan dibaca juga cuma sebentar. Untung yang dijadikan rukun itu. Coba mohon maaf ya, kalau yang jadi rukun sholat adalah membaca surah Al-Baqarah. Kapan selesainya sholatnya? Kalau 4 rakaat berarti 4 kali membaca surat Al-Baqarah, ya kapan selesainya sholatnya? 2 kali lah minimal ya. Karena yang diwajibnya cuma ya 4 kali berarti kan yang wajib Al-Baqarah semua. Untungnya Fatihah yang dibaca. Nah, ruku sekali, i'tidal sekali, ya sujud 2 kali. Sujud 2 kali. Nah, sujud itu artinya apa? Meletakkan kepala sejajar dengan telapak kaki. Kepala adalah organ tubuh yang paling tinggi. Makanya ego sombongnya jadi kepala. Dia nggak mau ngalah orangnya. Nggak mau ngalah. Itu. Bapak Ibu jamaah sekalian, ya sejajar dengan telapak kaki. Turun tuh ego sombongnya turunin.
Kalau sudah berhasil menurunkan ego dan sombong, diakhiri dengan apa tuh? Assalamualaikum, assalamualaikum. Insya Allah kita akan menjadi khairun nas wa anfa'uhu linnas. Manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya apa? Kita bisa memberikan keselamatan kepada siapapun. Berada dimanapun kita akan bermanfaat bagi orang lain. Memberikan keselamatan. Keselamatan buat diri pribadi, keluarga, dan orang yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, jadi sekali lagi ya. Jadi Ya. parameter sholat kita terima ketika apa? Ketika sholat kita pengaruh kemana? Ke akhlak. Jadi kalau sholat kita tidak pengaruh ke akhlak, nah itu yang membuat sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Pak, silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustadz, terima kasih atas pencerahannya terkait dengan mutiara hikmah sholat. Dan ini sudah ada pertanyaan dari Pak Herudoyo. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya, adakah tanda bahwa sholat seseorang diterima oleh Allah? Apa yang harus dilakukan agar sholat seseorang diterima Allah? Bapak Ibu jemaah sekalian, ada hadis yang mengatakan begini. Jadi yang dilihat dari amal kita, dari amal baik kita, apa? Apa yang ada di hati kita? Apa yang ada di hati kita? Sama-sama sholat. Yang satu sholat, yang satu sholat. Tetap yang Allah lihat apa yang ada di hati kita. Nah, letaknya ikhlas itu ada di mana? Di hati. Nah, kalau ikhlas kan kita nggak bisa melihatnya ya, hanya bisa dirasakan. Tapi kita bisa ngukur parameter sholat kita terima tadi. Kalau sholat kita pengaruh ke akhlak. Kalau sholat kita pengaruh ke akhlak. Artinya apa? Sholat kita menghantarkan kita punya akhlak yang mulia. Kan ada istilah gini ya. Sholat itu harus khusyuk. Nah kalau khusyuk secara syariat, khusyuk ketika kita sholat nih khusyuk nih. Sholat Allahu Akbar, syariat nih khusyuk nih. Yang disebut dengan khusyuk secara syariat ketika apa? Ketika jasad dan jiwanya mengerjakan pekerjaan yang sama. Khusyuk secara syariat. Jasadnya sholat, jiwanya sholat gitu. Ya, kan ada orang yang jasadnya sholat tapi jiwanya nggak sholat. Bahkan kalau kunci hilang aja, waktu sholat bisa ketemu. Artinya apa? Dia sholat tapi apa? Cari kunci jiwanya. Jasadnya sholat, jiwanya cari kunci. Oh iya di situ kuncinya gitu kan? Ya, jadi khusus secara syariat, jasadnya sholat, jiwanya sholat. Nah, kalau khusus secara ajaran sholat nih, kalau khususnya surat 2 ayat 45-46 Pak. Bentar. Surat 2. Surat 2 ayat 45 dan 46. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat sungguh berat bagi orang yang khusyuk. Gitu. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi definisi khusyuk di ayat ini apa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yang khusyuk di ayat ini apa? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Jadi orang yang betul-betul yakin akan berjumpa dengan Allah. Nah, perilaku orang yang akan berjumpa dengan Allah yang seperti apa sih perilakunya? Nah, perilakunya seperti ini, Pak. Surat 18 ayat 110. Ini perilaku orang-orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Surat 18 110 ayat terakhir di surat Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu.
bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan sesuatu pun dengan dalam beribadah kepada Tuhannya. Shadaqallahul Adzim. Terima kasih. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kan tadi khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah dan yakin akan kembali kepada siapa? Pada Allah. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang apapun dalam beribadah kepadanya. Jadi yang disebut dengan orang khusyuk apa? Itu tadi dia beramal soleh. Jadi wujudnya parameter sholat yang khusyuk apa? Ketika dia melakukan kebajikan. Nah, orang khusyuk ini akan sholat jadi diterima sama Allah. Jadi parameter sholat kita diterima oleh Allah ketika apa? Ketika sholat kita pengaruh pada apa? Pengaruh pada perilaku kita. Ya, yang menghantarkan kita punya perilaku jujur. Mohon maaf ya. Kan jujur itu belajar gimana? Jujur dibelajarnya kan di wudu. Ketika wudu, orang tidak punya wudu pasti jujur dia mengatakan tidak punya. Ya, ketika batal, orang lain nggak tahu. Ya, orang lain nggak tahu kita batal. Ya, tetap aja kita jujur, pasti akan wudu lagi. Ya, nah, itu silakan Pak yang kedua. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Bambang Purnomo di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ustadz, kenapa di Masjidil Haram dan Nabawi imam tidak melakukan zikir setelah selesai sholat fardu? Demikian juga sholat sunnah ba'diyah, sebagaimana lazim di Indonesia. Nah kalau ini masalah khilafiyah gitu. Pertanyaannya apakah benar dia tidak zikir? Bisa jadi zikir, tapi zikirnya tidak dijaharkan, Pak. Ya, nah makanya sekarang itu memang ada perbedaan pendapat antara zikir yang dijaharkan, artinya yang dikeraskan, dengan zikir yang tidak dikeraskan. Ya, kalau saya sholat di masjid ya, kalau saya sholat di masjid nih, ya zikirnya saya dipelankan aja, tidak dijaharkan. Ya, karena katanya banyak hadis yang mengatakan ya contoh dari Nabi begitu gitu. Ya, makanya kalau kaum tertentu nih langsung mau kalau zikir dijaharkan tuh langsung diharamkan. Ya, langsung nggak boleh, nggak ada contoh dari Nabi gitu. Tapi mohon maaf, kalau edukatif, kalau pendidikan gimana? Tapi kalau saya sholat di mana? Kalau saya memimpin sholat di mana? Di tempat pengajian saya, kan saya ada majelis taklim lah, yang sekaligus dijadikan musola. Jadi kalau saya memimpin sholat di majelis taklim saya jaharkan, saya keraskan. Kenapa? Supaya anak-anak pengajian saya, murid-murid saya juga bisa zikir, seperti bisa membaca bacaan apa? Bacaan sholat. Tujuannya itu edukasi. Kalau saya. Tapi kalau di masjid bang enggak saya keraskan. Ya, tapi kalau di tempat saya pasti saya keraskan. Kenapa? Supaya anak-anak bisa mengikuti sambil menghafal mereka. Ya, walaupun tidak hafal, kalau dia baca tiap hari masa sih tidak hafal gitu kan, diulang-ulang. Ya, nah kalau NU berpendapat demikian. Nah, yang kedua, kenapa misalkan tidak ba'diyah? Ada ba'diyahnya sebenarnya, tapi tidak setiap waktu sholat ada ba'diyahnya. Ya, yang saya ketahui ya, bahwa pertama sholat subuh hanya ada qobliyah, tidak ada ba'diyah. Jadi sholat yang dikerjakan menyertai sholat fardu namanya sholat rawatib. Nah, sholat rawatib ada dua, ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah dikerjakan sebelum sholat fardu, ba'diyah dikerjakan setelah sholat fardu. Nah, yang pertama subuh hanya ada ba'diyah, tidak ada qobliyah gitu. Yang kedua zuhur ya, ada qobliyah, ada ba'diyah. Nah, asar ada dua pendapat nih. Asar ada yang dua-duanya qobliyah nggak ada, ba'diyah nggak ada. Kalau asar ada yang pendapat demikian. Tapi ada yang berpendapat cuma ada qobliyah, ba'diyah nggak ada. Tapi ada yang berpendapat nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Ini kalau asar.
Maghrib, qobliyah ada, ba'diyah ada. Isya, qobliyah ada, ba'diyah ada. Ini yang saya ketahui. Ya, apakah betul di Nabawi begitu? Wah, saya kemarin kurang memperhatikan ya Pak. Ya, mohon maaf. Ya, tapi secara fikih yang saya pahami seperti itulah kira-kira. Tapi kalau saya ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, ya seperti yang saya pahami, ya kan kalau di waktu kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi kan, kita datangnya ke masjid kan jauh-jauh waktu kan, jauh-jauh waktu. Misalnya kalau zuhur jam 12, akhirnya jam 11 sudah nongkrong di masjid di sana. Kenapa? Supaya punya mendapat tempat yang nyaman lah, yang lebih dekat dengan dengan imam. Itu ya, apalagi kalau di Masjidil Haram, kalau musim haji kan luar biasa. Menjelang haji kadang-kadang kita nggak ke bagian dalam gitu. Gimana Pak? Silakan Pak Bambang. Iya, ini saya beberapa kali ke sana, itu saya perhatikan kalau kita walaupun tadi tidak disaharkan kan imamnya masih tetap di situ terus zikir. Ini kan begitu selesai sholat fardu langsung gitu ya. Langsung gitu ya? Bersih tempatnya. Oh, langsung ya. Kemudian pertanyaan kedua juga gini. Kalau tidak salah di Masjidil Haram itu posisi imamnya itu di belakang makmum. Ya. Begitu Ustaz. Ya, baik. Kemudian pendapat tadi ya Ustaz tadi pendapat ini. Kalau nggak salah Ustadz Abdul Somad itu waktu itu mengatakan ada sejarahnya. Pada waktu kepemimpinan Raja siapa, itu menjadi tidak ada. Saya cuma agak lupa ya, tapi saya pernah mendengar sejarah tentang tidak dilakukannya ba'diyah atau zikir oleh imam. Itu Ustadz Abdul Somad pernah menjelaskannya. Saya lupa dengan detailnya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi gini Pak, kalau saya sih kurang memperhatikan ya. Kurang memperhatikan. Nah, kalau di Masjidil Haram, ya kalau di Masjid Nabawi kan seperti di kita lah, ada ada tempat imamnya, ada pangimbaranya lah kalau bahasa Sunda bilang. Ya. Nah, kalau di Masjid Nabawi ya. Kalau Masjidil Haram ya tempat imam di mana? Ya di Maqam Ibrahim di situ. Di dekat Maqam Ibrahim. Ya, di dekat. Nah, di depan Maqam Ibrahim ya kan posisi Ka'bahnya kan di tengah. Jadi begitu orang sholat ya mengelilingi Ka'bah gitu, mengelilingi Ka'bah. Cuma posisi imam berada di mana? Di dekat Maqam Ibrahim, posisi imamnya di situ. Nah, kemudian kenapa imam langsung pergi? Wallahu a'lam bishawab, saya nggak tahu. Apakah itu alasan keamanan dan sebagainya? Wallahu a'lam bishawab. Ya, saya belum bisa jawab Pak itu. Ya, tapi sepanjang pengetahuan yang saya pahami ya tentang qobliyah ba'diyah ya seperti itulah kira-kira. Jadi imamnya bisa jadi tidak mengerjakan atau mengerjakannya tidak di situ, di tempat lain bisa jadi. Kan kita nggak tahu. Ya, tapi kalau saya pribadi ya ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya saya kerjakan sesuai dengan yang saya pahami gitu. Ya, qobliyah ba'diyah kan dikerjain kan sayang kan gitu. Ya, katanya ya, tapi saya tidak menghitung-hitung pahala. Kan sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi saya tidak menghitung pahala. Katanya begitu. Baik, terima kasih Pak Bambang masukannya. Saya nanti coba cari pengetahuan lain. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul Somad. Ya, mudah-mudahan saya mendapat pengetahuan. Terima kasih. Ada yang lain Pak, silakan. Terima kasih. Memang dalam beberapa hadis, Rasulullah itu sholat sunnah, baik qobliyah maupun ba'diyah, itu lebih sering di rumah. Jadi dikerjakan di rumah sebelum berangkat ke masjid. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya dari Pak Iwan Hilwan, pada surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 10 disebutkan bahwa ciri mukmin diantaranya ialah sholat khusyuk dan yang menjaga sholatnya. Karena khusyuk dan memelihara sholat tersebut mengapa khusyuk dan memelihara sholat tersebut dipisahkan dalam 2 ayat? Mungkin ini maksudnya bukan Al-Mu'minun ini, Al-Ma'arij ini. Silakan. Al-Mu'minun, Pak. Betul, Al-Mu'minun juga. Al-Mu'minun ada, tapi Al-Mu'minun itu di awal dan di akhir. Di ayat kedua itu memang khoshi'un. Memang di belakang ada lagi ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Iwan. Jadi yang pertama ya,
Yang disebut dengan khusyuk di sini ya tadi secara syariat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Secara syariat dia khusyuk. Jasadnya sholat, jiwanya sholat. Yang kedua, khusyuk perbuatan. Ya khusyuk untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Khusyuk untuk mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Tuh. Kemudian waladina hum ala sholawatihim yuhafidun. Orang yang beriman yang terakhir ya sebelum kalau nggak salah surah ayat 10 atau 9 ya. 9. Ya. 9 ya. Alladzina hum fi sholat waladina hum fi sholatihim yuhafidun. Orang yang memelihara sholat. Nah, orang yang memelihara sholat tadi dia memelihara sholatnya kan sholat itu intinya ingat Allah. Dia memelihara ingat Allahnya di waktu duduk, berdiri, dan berbaring. Sehingga apa? Pengaruh ke akhlak perbuatannya. Ya, pengaruh kepada akhlak perbuatannya. Yang saya pahami sih itu. Nah, makanya saya bilang tadi, sholat itu ibadah yang luar biasa. Kenapa ibadah yang luar biasa? Karena perintahnya aja langsung, ya, langsung dari Allah, tidak lewat malaikat Jibril lagi. Begitupun sholat yang Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Langsung Allah perintahkan tidak lewat malaikat Jibril lagi. Nah, jadi prakteknya dalam kehidupan kita ya jangan sekali-kali kita melalaikan sholat. Jangan sekali-kali kita melalaikan sholat. Gitu. Ya, nah ciri orang beriman ya awalnya sholat, di ujungnya juga sholat. Nah, tengah-tengahnya kan wujud daripada sholat. Tengah-tengahnya wujud tengah-tengahnya akhlak, wujud daripada sholat. Tengah-tengahnya. Ya, pertama qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah, yang kedua walladzina hum 'anil lagwi muridun. Ini kan wujudnya sholat. Ini wujud inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, walladzina hum 'anil lagwi muridun. Orang yang beriman adalah orang yang menghindari dari perkataan dan perbuatan tidak berguna. Perkataan yang tidak berguna, perbuatan tidak berguna apa ya? Kekejian dan kemungkaran. Ini wujud daripada sholat. Walladzina hum ya'ani lagwi muridun. Nah, yang kedua, walladzina hum lizakati fa'ilun. Ya. Nah, ini kan wujud daripada sholat, ini akhlak kita harus berbagi. Nah, yang ketiga, walladzina hum li furujihim hafidun. Orang yang memelihara kemauluannya. Orang yang memelihara kehormatannya. Kemudian walladzina hum ani apa? Yang ayat yang setelah itu ayat berapa ya? Li amanatihim. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang memelihara amanah dan memenuhi janjinya. Ini kan akhlak. Ini wujud daripada apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, mudah-mudahan jawaban saya nyambung, Pak. Mohon maaf kalau tidak nyambung. Baik. Silakan, Pak, silakan. Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ustadz Dr. Nuhon. Sama-sama, terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Dar bisa memberikan tanggapan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sangat jelas ya. Qad aflaqal mu'minun, siapa yang beruntung, sungguh beruntung itu rinciannya sudah sangat jelas ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebetulnya pada hakikatnya orang yang melaksanakan sholat itu orang yang sangat beruntung ya. Karena pertama itu perintahnya langsung dari Allah ya ketika Mi'raj. Kedua, bahkan waktunya pun itu juga ditentukan oleh Allah ya. An-Nisa 103 ya Ustadz ya. Sholat itu tentang waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian tata caranya pun juga dicontohkan oleh Rasulullah ya. Sholatlah seperti yang aku lakukan. Jadi luar biasa menurut saya ya, orang yang bisa melakukan sholat itu sungguh orang yang beruntung. Pertanyaan saya Ustadz barangkali ketika dikatakan sholat itu kan tentunya sama ya semua ya, penting semua ya. Tapi ketika dikatakan bahwa sholatlah subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ini kelihatannya kok istimewa sekali Ustadz ya, sholat subuh itu ya, memang mungkin paling berat ya, bangun pagi. Barangkali bisa dijelaskan sedikit Ustadz. Bila taufik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Betul Pak.
Jadi ada surat 17 ininya, 17 ayat 78. Ya. Sebentar. Surat 17 ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pertanyaannya, apakah waktu sholat lain tidak disaksikan? Ya disaksikan juga. Cuma istimewanya subuh begini Pak, ya kan disaksikan malaikat nih ceritanya, surat 13 ayat 11 Pak. Surat 13 ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran. Dari depan dan belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah diri sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pula pelindung mereka. Shadaqallahul adzim. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Bergiliran ya. Jadi kalau satpam ada sip-sipannya lah gitu Pak. Nah, saya pernah baca dalam sebuah kitab bahwa pergantian sipnya itu di waktu subuh katanya. Walau alam shawab tapi ya. Pergantian waktunya di waktu apa? Subuh. Nah, jadi ketika pergantian otomatis kan tidak pergi datang kan tidak. Ini kalau misalnya di rumah sakit nih sebelum sip ini habis kan pasti datang ke pasien, Pak, ini nanti yang melanjutkan tugas saya. Gitu kan. Jadi antara sip A dan sip B-nya ngumpul nggak di situ? Ya. Ngumpul. Jadi malaikatnya lebih banyak lah pada saat itu, pada saat waktu subuh. Gitu. Jadi yang sip A, sip B-nya ada di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedangkan malaikat penjaga itu kan luar biasa. Ya. Bahkan malaikat penjaga itu kan selalu mendoakan, terutama memohonkan ampun. Terus memohonkan ampun untuk kita. Ya. Jadi istimewanya subuh itu di situ, tapi wallahu a'lam bishawab. Ya, sebab pendukung berikutnya tidak ya, artinya kalau bergiliran ya ada ya, tapi pergantian sipnya itu bukan dari Quran ada. Ya, saya hanya pernah membaca dalam sebuah kitab. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan. Saya memberi kesempatan satu orang barangkali. Bu Nur Hayati, ada yang mau disampaikan? Atau Bu Popi, silahkan. Bu Popi mangga. Bu Popi dari Pondok Gede nih Pak. Hujan keras Makassar, Pak. Oh, Makassar ya, Bu Hayati dari Makassar. Nah, ini Bu Popi di Malang. Ya, ini Bu Ati yang saya panggil Bu Ati dari Makassar. Oh iya, dari Makassar Bu ya. Wah, sudah iya. Jam hujan keras sekali. Banjir. Hujan keras sekali, banjir. Ya. Mudah-mudahan ya rumah Ibu nggak kena banjir. Amin. Di ketinggian. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada yang disampaikan, Bu? Silakan Bu Popi. Terima kasih. Dari Malang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya kok pernah dengar juga tentang keistimewaan sholat. Selain sholat subuh, itu juga sholat asar, termasuk sholat yang istimewa. Sehingga ada yang menerjemahkan. Aduh, saya lupa istilahnya apa ini ya. Di sholat asar itu termasuk sholat yang utama. Di situ juga termasuk terjadi pergantian shift malaikat ini. Ini mohon penjelasannya. Ustok nih Bu Popi. Sholat ustok ya. Ini kalau nggak salah. Kalau nggak salah di surat 11 ayat 114. Ini karena ada istimewanya. Sebentar. Surat 11 114, Pak. Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
Jadi gini, wa aqimis sholata ya tarafa nahari wa zulaqum minal laili ya. Dan dirikanlah sembahyang di waktu kedua tepi siang dan malam. Nah, ya, asar kan tepi ya, belum malam tapi tepi siang. Nah, kalau subuh tepi apa? Tepi malam. Ya, kan subuh masih gelap. Tapi sebentar lagi apa? Siang. Ya, asar masih siang, tapi sebentar lagi apa? Gelap gitu. Tepi malam dan siang. Ya, apakah ini ayat cocok tidak? Nah, jadi di sini berarti terjemahnya apa nih? Salat apa? Salat asar dan salat apa? Subuh. Tepi siang dan pagi. Ya, tepi pagi dan petang. Gitu. Nah, petang itu waktu salat subuh. Nah, yang disebut dengan salat wusta. Ya, dan dirikanlah salat wusta. Nah, salat wusta itu diterjemahkan, ada yang menafsirkan salat apa? Salat asar. Ya, istimewanya seperti apa? Walau miswab. Cuma kadang-kadang ya, kalau yang kerjanya sibuk, terutama di Jakarta, ini waktu asar itu waktu yang paling berat. Kenapa? Waktu nanggung. Kadang-kadang kalau misalkan pulang jam berapa? Jam 3 itu kan macetnya luar biasa kalau Jakarta. Kadang-kadang walaupun dekat sampai maghrib misalkan gitu. Ya, tapi walau alam istimewanya seperti apa? Ya, tapi bagi kita ya sholat kerjakan sesuai dengan waktunya. Demikian Pak, mohon maaf. Ya, silakan Bu Widya dari New Delhi. Assalamualaikum Ustadz. Mohon dijelaskan bacaan sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita itu apakah Subhana Rabbiyal A'la atau Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Yang lebih banyak digunakan yang mana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bacaan sholat itu yang fardu adalah baca Fatihah gitu. Ya, bacaan sholat yang lain adalah sunnah. Jadi bacaan sujud, jadi yang wajib apa? Sujudnya. Jadi ketika ibu sujud tidak baca apa-apa, nggak masalah. Kenapa? Karena bacanya sunnah gitu. Nah, cuma bacaan yang mana nih yang lebih bagus, yang kita hafal? Ya, kalau saya sih dua-duanya, kalau dua-duanya bisa silakan. Ya, cuman tadi ya kadang-kadang ada yang ini bacaan ini salah, tidak sesuai karena hadisnya palsu. Nah, kalau saya tidak punya kapasitas untuk apa? Untuk meneliti hadis itu sampai palsu. Kenapa? Nggak punya kemampuan untuk itu. Jadi kalau kadang-kadang gini ya, dia membaca satu kitab, patokannya kitab ini aja. Kata kitab ini, bacaan yang tadi salah. Ya, contoh mohon maaf. Dulu kan rame tuh, ya, bahwa insya Allah itu bukan pakai SY, tapi apa? Tapi pakai SH gitu nggak? Iya. SH gitu. Tapi kalau lihat ayatnya nggak, atau pakai SY. Kalau perintah mengucapkan insya Allah kan Allah. Jangan kamu mengatakan akan mengerjakan besok, kecuali kamu mengatakan apa? Insya Allah. Ternyata bahasanya pakai sya, bukan pakai so. Di situ. Di Al-Qur'annya pakai sya, pakai shin gitu. Pakai shin besar yang ada titik 3. Ya kalau di bahasa Latin kan sya itu. Kalau so, kalau pakai h berarti pakai so. Ini mencontoh. Nah, saya tidak ikut-ikutan. Kenapa? Ya, saya lihat Qur'annya begitu. Kecuali kalau Qur'annya berubah, gitu kan? Kalau Arabnya berubah. Nah, kalau saya ambil dua-duanya, nggak masalah. Nah, cuma kalau saya pribadi, ya karena dari kecil ya diajarin sama ustadz saya, itu tadi Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi itu yang saya baca. Tapi mau baca lebih panjang tadi, lebih bagus silahkan. Silahkan lebih bagus. Artinya begitu ya Ustadz ya. Jadi yang penting kita paham apa yang kita baca gitu aja Pak Bu. Ya, surat 4 ayat 43. Sebentar. Surat 4 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati untuk jalan saja.
sebelum kamu mandi junub. Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan, atau sehabis buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik, yang suci. Usaplah wajahmu dengan tanganmu. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sungguh Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Shadaqallahul Adzim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Mabuk di sini bukan mabuk karena minuman, bukan. Tapi mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi apa yang kita ucapkan harus paham gitu, Bu. Ya kalau bacaan yang tadi agak panjang kita ngerti, mah silahkan. Ya, kenapa? Karena sifatnya sunnah. Gitu. Artinya apa? Tidak pengaruh kepada sah tidak sah sholat, kecuali kalau ibu nggak sujud, nah itu baru nggak sah gitu. Ya, silahkan pilih apa nama bacaan yang lebih. Nah, contoh doa iftitah ya. Kalau saya kan dari kecil Allahu Akbar kabirah tuh diajarin sama guru ngaji saya gitu kan. Ya sampai sekarang itu yang dipakai. Tapi ada yang kritik, oh enggak, Nabi enggak Allahu Akbar kabirah, tapi Allahumma baini. Gitu, betul enggak? Nah, makanya yang saya ajarin dua-duanya sama anak TK. Ya, saya punya TK di rumah. Ya, dua-duanya ajarin. Allahu Akbar kabirah diajarin, Allahumma baini diajarin. Ya, tinggal mereka nanti milih yang mana pakai. Kalau kita dua-duanya aja udah. Allahumma baini disampaikan, ya anak dihafal. Allahu Akbar kabirah dihafalkan sama anak kita. Ya, kalau saya begitu. Ya, kenapa? Ya, kan doa iftitah hukumnya sunnah. Gitu. Yang penting tadi paham apa yang kita baca. Terima kasih Bu Widya. Jazakallahu khairan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita pada malam hari ini. Yang di Indonesia Tengah ini sudah 10:30, tentunya sudah cukup malam. Pak Ustadz, mohon berkenan menutup ini dengan doa. Beberapa teman kami banyak yang sakit, anaknya ataupun cucunya yang terpapar, dan memang dalam sebulan terakhir ini COVID ini luar biasa melonjak kembali. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak. Bapak Ibu jamaah sekalian, baik jamaah dari Fakultas Kehutanan IPB ya, ataupun jamaah-jamaah yang tadi saya undang ya, Bu Ati ya dari Makassar, kemudian ya dari mana-mana ya, yang alhamdulillah sudah banyak berkenan hadir. Tadi saya melihat yang berpartisipasi sekitar 50 lebih ya. Terima kasih atas partisipasinya ya, berjumpa dengan saya, dan mohon maaf saya tidak bisa melihat wajah semuanya karena saya pakai handphone ya, tidak pakai laptop ya. Baik, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, Rabbi yang Maha Rahman Maha Rahim. Terima kasih atas limpahan rahmat, nikmat, karunia yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Begitu banyak ya Allah, nikmat yang telah Kau berikan kepada kami. Ampuni kami ya Allah jika kami tidak ampuni kami ya Allah jika kami tidak pandai mensyukuri segala nikmat. Ya Allah ya Rabbana, Rabb yang Maha Rahman Maha Rahim, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa kami kepada ibu bapak kami, dosa kami kepada anak istri dan suami kami, dosa kami kepada saudara-saudara kami, dosa kami kepada guru-guru kami, dan dosa kami kepada orang-orang yang pernah berjumpa dengan kami. Ya Allah, ampuni dosa kami terhadap mereka, ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara mereka yang sudah wafat, yang sudah meninggal, ampuni mereka, ya Allah. Tempatkan mereka tempat yang layak dan baik di sisi. Ya Allah, ya Rabbana, Rabb yang Maha Rahim. Jadikanlah negeri kami, negeri yang aman sentosa, selamat sejahtera, badatun thayyibatun. Ya Allah, yang menguasai jasad, ruh dan jiwa kami, berikanlah kepada kami, keluarga besar kami, kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Hindarkanlah kami dari musibah, hindarkanlah kami dari penyakit yang berbahaya. Dan hindarkanlah kami dari wabah dan akibat wabah yang masih terjadi sampai detik ini. Ya Allah, ya Rabbana, Rabb yang Maha Rahman Maha Rahim. Jika ada di antara kami, saudara kami yang hari ini sedang diuji dengan sakit, baik sakit karena wabah COVID ini ya Allah, ataupun sakit-sakit yang lain, Engkau Maha Penyembuh segala macam penyakit. Ya Allah, angkat penyakitnya, sembuhlah penyakitnya. Dan tanamkanlah keikhlasan dan kesabaran dalam hatinya, ya Allah,
agar dia ikhlas sabar di dalam menghadapi penyakitnya, sehingga sakitnya ini menjadi pensuci jiwa dan penggugur dosa-dosanya. Dan apapun ya Allah, ikhtiar usaha pengobatan yang dia lakukan, jadikanlah sababiyah kesembuhan penyakitnya. Ya Allah, ya Rabbana, Rabb yang Marhaman Marahim, jika ada di antara kami, saudara kami yang telah kembali kepadamu ya Allah, ampuni mereka, tempatkan mereka tempat yang layak dan baik di sisimu. Ya Allah, lapangkanlah segala kesulitan kami, berilah jalan keluar di setiap masalah yang sedang kami hadapi. Ya Allah, ya Rabbana, karuniakanlah kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah.